Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bapak Ibu, saya meminta waktunya di sini. Saya akan melaksanakan aksi nyata untuk modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif dan penerapan budaya positif di sekolah. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat ya? UPTD SD Negeri 1 Sri Gading. Oke, terima kasih. Sekali lagi, yang kompak. UPTD SD Negeri 1 Sri Gading. Terima kasih. Pertanyaan pematik di sini, menurut Bapak Ibu setuju atau tidak jika hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, hukuman. Nah, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan kemudian 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nanti kita akan dapatkan jawabannya. Topik dalam eksplorasi konsep. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian 2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada paradigma perubahan, perubahan paradigma. Ini ada X-breaking Bapak Ibu. Saya minta Bapak Ibu menyiapkan secari kertas kecil saja. Sobek kertas. Sudah. Nah, di situ nanti Bapak Ibu tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak atau Ibu. Ya, ayo apa? Sekiranya yang menurut Bapak Ibu itu berharga untuk Bapak atau Ibu. Satu saja. Sudah dituliskan? Terserah. Pokoknya menurut sampean berharga. Sangat berharga. Sehingga orang lain itu, jangan ini punya saya, ini berharga untuk saya. Sudah? Jika sudah, tolong digenggam dan angkat tangan Bapak Ibu yang ada kertas tadi. Ya. Saya akan meminta Bu Ella untuk membuka genggamannya. Ya. Saya pengen nih, saya pengen lihat, saya pengen tahu. Saya juga pengen memiliki apa sih yang berharga untuk Bu Ella? Karena ini berharga, jadi ini hanya untuk saya. Oh, jadi nggak boleh ya Bu ya? Gini deh, Bu Ella nanti tak traktir bakso gimana? Buka sih Bu. Jangan. Tak traktir bakso nih, ya udah tambah es teh deh, tambah es teh. Nanti nggak tak temenin lah, nanti nggak tak temenin. Nanti aku nangis di sini gimana? Aku pokoknya pengen lihat. Boleh Bu? Buka? Malah pengen lihat saya nangis ya. Berarti nggak bisa ya Bu ya. Nah, oke, dari situ adalah contoh perubahan paradigma. Jadi mempertahankan apa yang berharga untuk kita seperti itu. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ada tampak pada gambar. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian sebelahnya ada ilusi bahwa kritik akan membuat kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter.
ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Berikut adalah perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, yaitu ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ada juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ada tabel perubahan paradigma, stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di kolom sebelah sana itu ada stimulus responnya dan kemudian di sini teori kontrolnya atau pilihannya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teorinya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya, dan teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol atau pilihannya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya berpikir menang. Di sini juga ada tabel disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser. Apakah makna disiplin? Kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya itu belajar. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, kalau di budaya kita itu makna disiplin itu sudah berubah Bapak Ibu. Jadi menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi cenderung umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ini di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki, seseorang maka termotivasi akan berguna, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia atau yang diinginkannya. Selanjutnya, yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Yaitu seperti yang kita ketahui bersama-sama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian selanjutnya mandiri, bernalar kritis, ya, betul, berkebinaan global, bergotong royong, dan kreatif. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya, itu termasuk motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya menjadi orang yang seperti apa yang bila saya lakukannya. Itu motivasi internal atau tujuan positif. Menurut Ki Hajar Dewantara,
merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, juga cakap, akan tetapi buat memerintah diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti, meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan, beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi kalau kita memberikan, dikit-dikit memberikan penghargaan gitu, atau hukuman, itu sama aja dengan dihukum oleh penghargaan. Itu dapat berpengaruh, ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan, penghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, dan penghargaan tidak efektif. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan itu juga mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, jadi penghargaan itu sebenarnya tidak baik ya Bapak Ibu, karena akan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas juga. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Jadi kalau kita ingin memberikan apresiasi kepada anak, atau pengakuan kepada anak, kita harus mengingat beberapa hal berikut. Beri pengakuan secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid, atau bisa bergantian maksudnya. Terus beri pengakuan secara konsisten. Dan yang terakhir itu harus fokus pada prosesnya. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Di sini kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya itu rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, itu situasinya. Kemudian saya menghargai, itu nilai kebajikannya, kepedulianmu. Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Itu situasinya. Kemudian terima kasih untuk, nilai kebajikannya itu rasa tanggung jawabmu. Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Tugas, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, nanti kita sama-sama jawab ya Bapak Ibu ya. Kita diskusi di sini. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kasus. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Jadi dia menulis saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali. Itu karena dia terlambat sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman ya, ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, ya. Nanti kita lihat. Kemudian berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu setiap hari di sekolah. Yang terakhir, murid disuruh mengenakan sepatu hitam di sekolah, tapi karena tidak menggunakan sepatu hitam, dia lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Nggak boleh ya. Kita lihat jawabannya. Nah, ya betul. Jadi kalau kita menyuruh anak itu menulis 100 kali dalam buku, saya tidak terlambat lagi karena dia terlambat, itu adalah hukuman. Begitu juga dengan kalau kita nyuruh anak mengelilingi lapangan basket karena dia terlambat
pas masuk sekolah itu juga hukuman. Menyuruh anak push up 15 kali, itu juga hukuman. Kemudian menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Karena dia telah mencoret-coret kertas temannya, maka dia harus mengganti seperti itu. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol pada saat belajar juga konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Kalau tidak dia mengelilingi lapangan basket itu juga hukuman. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Menyakitkan itu harus terjadi, sesuatunya menyakitkan. Terus membuat anak itu sakit fisik maupun hati. Untuk jangka yang sangat lama ya Bapak Ibu ya, karena itu satu hukuman. Untuk membenci kedisiplinan. Jadi kalau anak sering dihukum itu benci ya Bapak Ibu dengan hukuman, karena ada peraturan ini, dia dihukum seperti itu. Maka dia akan benci kedisiplinan yang ada di sekolah itu. Kemudian hukuman itu juga bersikap paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Jadi kalau sering dihukum dia akan menyembunyikan kesalahan, biasanya akan berbohong ya Bapak Ibu ya. Jadi karena dia takut, dia berbohong seperti itu. Takut dihukum maka dia berbohong. Kemudian anak juga marah, anak juga sering merasa bersalah, merasa dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Nah, beda lagi dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sesuatunya harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman itu jangka panjang, kalau konsekuensi itu jangka pendek. Anak menghargai disiplin, jadi anak akan lebih menghargai disiplin. Stimulus tanggapan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep dirinya baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, dan anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi dia merasa kayak diasingkan seperti itu. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen 2004. Next. Kemudian ciri-cirinya, ciri-ciri restitusi, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. 3, tawaran, bukan paksaan. 4, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang melandasi tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter dan bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. Dan yang 9, restitusi mengendalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berikutnya keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Jadi ini ada alasannya mengapa kita harus lebih mementingkan keyakinan daripada kita harus ngomongin peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, itu kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan. Maka akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau kita membuat keyakinan, melaksanakan keyakinan, kita akan lebih mengikuti serangkaian peraturan tersebut. Jadi tidak semata-mata untuk peraturan itu.
budaya positif. Dalam lingkaran budaya positif ini ada lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Nah, di sini ada peraturan, kemudian nanti kita akan membuat keyakinan kelasnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, dalam peraturan ini kalimatnya masih negatif Bapak Ibu, karena di sini masih ada kata dilarang, terus kayak memaksa seperti itu. Gunakan masker bergantian, dilarang itu negatif. Nah, sedangkan keyakinan kelas itu kita harus menggunakan kalimat yang positif. Nah, ini yaitu keyakinan kelasnya. Jadi saat peraturannya, jika kita membuat peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, apa itu Bapak Ibu keyakinan kelasnya? Iya, tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya? Iya, menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi tidak terlambat gitu maksudnya. Itu keyakinan kelasnya? Iya, kita menghormati orang lain, juga menghormati diri sendiri ya, karena kita tidak terlambat. Kemudian kita juga berkomitmen, juga disiplin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya apa? Yaitu keselamatan, menghormati orang lain, karena tidak boleh melakukan kekerasan. Itu berhubungan dengan keselamatan dan kita menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya berhubungan dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain dan bersabar, keyakinan kelasnya. Kemudian peraturan menggunakan masker, keyakinan kelasnya berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan. Peraturan jangan berlari di kelas atau koridor, itu keyakinan kelasnya tentang keselamatan dan keamanan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini kebutuhan dasar manusia. Kita semua butuh ini Bapak Ibu. Karena ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yaitu kasih sayang, rasa diterima, kemudian penguasaan. Kita semua butuh penguasaan, kesenangan juga, dan kebebasan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, di 5 posisi kontrol ini, saya akan menampilkan video. Nah, Bapak Ibu, mari kita saksikan. Ini ada video 5 posisi kontrol. Yang dikembangkan oleh Lian Kusen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Lian Kusen dalam bukunya pada tahun 1998 mengatakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah bersifat memerdekakan dan memandirikan diri? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Kessler, Kusen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, maupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mari kita tinjau lebih dalam kelima posisi kontrol ini.
Di bagian ini ada contoh peragaan yang dilakukan oleh seorang guru di mana ada seorang murid yang melanggar peraturan sekolah. Selanjutnya, ada dialog antara seorang guru dengan murid tersebut, serta bagaimana murid tersebut menjalankan disiplin dengan Kayaknya cepetan saya sama dia ngomongnya, Pak ya. posisi Ngomongnya sama saya cepetan saya. Jadi pakai ini aja. Tapi kalau tadinya niatnya mata matiin saya ngomong gitu. Tapi ternyata dia itu kok dia lebih lambat dari aku ngomong. Berarti ini aja nggak usah kalau hari itu paling kencang, kok bisa kesiangan? Ya, tadi sudah masuk pintu, masuk ke bulu. Ya udah, nanti lain sekali, jadi lainnya lebih kencang lagi, biar tidak terlambat ya, nak. Biar ibu pulang tidak sampai biar ibu makin senang sama pokoknya. Siap ya? Siap bu, bisa dong bu. Ya, akan masuk. nggak ada suaranya. Pada kasus 1, posisi guru ini sebagai teman. Jadi ciri-cirinya, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Dampaknya, kalau kita menerapkan posisi 5 kontrol sebagai teman ini, murid itu akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercapai adalah identitas sukses atau berhasil. Namun perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Itu dalam kasus 1, yaitu sebagai teman. Assalamualaikum, Ibu, izin masuk. Bu, izin masuk. Putri. Selamat pagi, Bu. Selalu saja terlambat. Kamu tuh terlambat terus. Apa lagi coba? Apa alasan kamu untuk terlambat hari ini? Kamu itu ya dasar pemalas. Sekarang ibu beli lapangan basket 2 kali. Ibu bosan dengan alasan kamu. Kenapa saya harus beli lapangan basket? Ampun, kamu kenapa? Sudah terlambat. Jawab jadi. Sekarang lari mau beli lapangan basket. Biar kamu kapok saya. Saya seperti ini. Beli lapangan basket. Nah, pada kasus 2 tadi, posisi guru pada kasus 2 adalah sebagai penghukum. Guru berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Dampak dari penghukum, murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Tadi terlihat ya Bapak Ibu ya, kita perhatikan gurunya si Putri tadi suruh keliling lapangan basket sampai 5 kali. Dia juga tampak marah seperti itu. Kemudian selanjutnya, untuk kasus yang ketiga,
Assalamualaikum Ibu, izin masuk. Waalaikumsalam. Ampun, Putri. Kamu terlambat lagi, Nak. Ya aku maaf. Ya Tuhan, Putri. Ini selalu ya bikin ibu susah. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Nanti disangka ibu gak bisa dididik kamu, Nak. Kamu suka ya kalau ibu ditegur sama bapak kepala sekolah. Ya Bu, ingin makan Bu. Terus ibu harus apa coba? Harus tulis apa di buku absen kamu? Kamu ini sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Yang sudah kali-kali kamu jangan bikin ibu susah lagi ya, Kak. Ya Bu, minta maaf, jadi bakal manggil ibu. Ibu tidak kuat, Nak, kalau kamu terlambat lagi. Bisa jadi gimana, Ibu? Kalau nanti ditutup oleh Pak Kepala Sekolah. Nah, sekarang silakan kamu masuk ke kelas. Ya Bu, makasih Bu. Pada kasus ketiga, posisi guru pada kasus ketiga adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Cirinya, guru berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak dihargai, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, dari kasus ini akan berdampak, murid akan menganggap dirinya yang bersalah, dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Jadi tadi kan dalam video tadi, ibu gurunya bilang kepada Putri, kenapa sih kamu terlambat terus? Kalau seperti ini, ibu bisa ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah. Seperti itu ya Bu ya. Ibu bisa jantungan kalau kamu terlambat terus. Seperti itu. Jadi membuat Putri itu merasa bersalah. Kita lanjut. Assalamualaikum Ibu, izin masuk. Assalamualaikum Ibu, izin masuk. Putri, apa Putri tahu peraturan sekolah kita terkait jam berapa masuk ke sekolah? Ya betul, sekarang jam 7:20. Putri tahu apa konsekuensinya jika terlambat tadi? Ya Bu, Putri tahu konsekuensinya ya benar, konsekuensinya demikian ya. Jadi nanti jam 9:30 ada jam istirahat, silahkan kamu kerjakan materi terkait ketertinggalan ini. Bisa? Ya, saya silakan masuk ke kelas. Ya. Pada kasus 4, posisi guru pada kasus 4 adalah sebagai pemantau. Cirinya, menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dampaknya dari kasus 4 ini, murid menjadi penitik beratkan pada hadiah atau sanksi untuk dirinya. Jadi terlihat tadi Bu Guru bilang kepada Putri, kita seharusnya masuk itu jam 7 tapi sudah lewat 20 menit. Nah, dia memantau di situ dan dia menanyakan menanyakan konsekuensi apa yang akan didapatkan Putri. Maka Putri harus mengerjakan tugasnya pada saat jam istirahat. Dan yang terakhir untuk kasus kelima,
Assalamualaikum Ibu izin masuk. Assalamualaikum Ibu izin masuk. Putri, selamat pagi Putri. Selamat pagi. Ya, sekolah kan jam 7, sekarang jam 7:20. Kenapa kamu bisa terlambat ya? Baiklah, menurut kamu, siapa selama yang perlu kamu binakan? Mengajari diri saya Bu dan mengajari orang lain. Setuju. Jadi, apakah kamu meyakini keyakinan saya membangun tersebut? Ya, saya yakini Bu. Oke, selanjutnya, bagaimana kamu akan memperbaiki terkait keterlambatan ini? Dia akan melakukan kalau kamu lupa, kira-kira di rumah ada tidak yang mengingatkan kamu tentang penyesalan tersebut? Ada Bu, Kak Emma. Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Ibu saya Bu. Ibu saya. Baik. Jadi yang akan mengingatkan Putri adalah Ibu dan Kak Emma. Kira-kira kapan kamu akan menyetel alarm untuk kamu besok pagi? Setelah pulang sekolah Bu. Ya, bagus ya. Jadi Putri akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan dilakukan oleh diri Putri dan Kak Putri. Baik, sayang, terima kasih. Ada lagi mungkin yang perlu dilakukan Putri agar Putri tidak terlambat lagi? Terima kasih Nana atas kerjasamanya. Kami sebelum masuk ke kelas untuk melanjutkan belajar. Yang terakhir yaitu kasus 5. Posisi guru pada kasus 5 adalah sebagai manajer. Cirinya, murid merefleksi tindakannya, guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Dampaknya, murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Tadi terlihat pada video, Ibu guru menanyakan kepada Putri alasannya kenapa dia terlambat, seperti itu. Kemudian juga membantu Putri untuk mencarikan solusi bagaimana caranya agar Putri tidak terlambat lagi besok. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, apakah kita sudah menerapkan posisi manajer pada murid-murid kita? Sudah belum Bapak Ibu? Iya sudah, tapi sebagian banyak belum ya Bapak Ibu, karena kadang-kadang manusiawi sih, saya juga seperti itu. Kadang lebih sering menghukum, memantau, seperti itu, kita sama. Jadi di sini kita belajar bareng-bareng. Posisi 5 kontrol yang pas atau yang baik diterapkan adalah posisi manajer. Karena kita masih semangat, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah di sini ada contoh pertanyaan-pertanyaan dan siapa yang mengatakannya, atau ini merupakan apa nih dari posisi 5 kontrol begitu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini akan membuat pembuat orang itu merasa bersalah. Kamu tidak pernah belajar melakukannya. Itu sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu. Nah, ini di sisi posisi 5 kontrolnya sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, inilah yang disebut dengan manajer karena dia menanyakan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu sebagai penghukum. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Ini ada segitiga restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, ini untuk jika ada kasus gitu, kita menyelesaikannya dengan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?
Dia menanyakan apa yang dibutuhkan gitu untuk cara yang lebih efektif. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi di sini menanyakan kesepakatan atau keyakinan kelas tadi maksudnya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kemudian, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nah, ini dalam segitiga restitusi itu, maka kita itu memvalidasi kebutuhan, menanyakan keyakinannya, kemudian menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, kita pasti menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi Bapak Ibu itu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi tidak penting ya, siapa yang salah, siapa yang benar, itu tidak penting. Jadi kita lebih fokus untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Selanjutnya, validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Jadi guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasannya mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, itu adalah untuk validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Di sini, adakah yang ingin ditanyakan Bapak Ibu dari apa yang saya paparkan tadi? Bu Nini, silakan maju. Baik, Bu Dwi. Tadi Bu Dwi telah membahas tentang segitiga restitusi. Yang saya ingin tanyakan, apakah segitiga restitusi bisa digunakan dalam setiap pemecahan masalah? Terima kasih Bu Nini pertanyaannya. Jadi Bu Nini tadi bertanya, apakah segitiga restitusi dapat digunakan untuk setiap pemecahan masalah? Setiap masalah apa bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi, begitu ya Bapak Bu Nini ya? Jadi jawabannya tidak. Tidak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Jadi kita bisa mengukur atau melihat seberapa besar kasus atau masalah yang dialami. Jadi jika itu tidak bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi, dikembalikan lagi ke kebijakan sekolahan. Seperti itu Bu Nini. Jadi kembali lagi ke kebijakan sekolah untuk memutuskan jalan keluarnya, seperti itu. Jika segitiga restitusi tidak dapat untuk menyelesaikannya. Ada lagi Bapak Ibu yang bertanya?
Cukup. Nah, selanjutnya dari yang saya paparkan tadi, mungkin ada yang bisa membantu saya atau membacakan refleksi yang telah didapat hari ini. Oke, Bu Wahyu. Silakan Bu Wahyu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan refleksi yang sudah saya dapat dari pemaparan Ibu Dwi tentang budaya positif di sekolah. Jadi, di sekolahan, jika siswa ingin merasa nyaman, aman, dan memiliki rasa tidak tertekan ketika berada di lingkungan sekolah, itu harus diciptakan dari kita sebagai pendidik. Jadi pendidik itu tidak harus menekan, siswa harus sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi kita arahkan mereka untuk bisa belajar secara dengan merdeka gitu. Jadi intinya kita harus menjadi seorang pendidik yang memiliki kemampuan untuk mengajarkan ke peserta didik untuk pembelajaran yang berpihak pada murid begitu. Jadi kita sebelum belajar itu harus mengetahui dulu bagaimana kesiapan dari siswa tersebut, kemudian minat dari siswa tersebut, kemudian strategi apa yang harus kita terapkan begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk refleksi ke depannya yang saya dapatkan, saya berharap saya ingin menerapkan segitiga restitusi di ketika saya menghadapi suatu masalah dengan siswa, kemudian dengan membuat keyakinan-keyakinan kelas di setiap kelas. Jadi kalau bisa setiap kelas itu ada keyakinan kelas yang disepakati oleh siswa yang ada di kelas begitu. Begitu saja Bu Dwi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Keren sekali refleksi dari Bu Wahyu. Terima kasih. Jadi untuk kedepannya kita bisa bersama-sama menerapkan segitiga restitusi dalam setiap masalah-masalah yang ada di kelas kita, Bapak Ibu ya. Kita juga bisa mulai untuk membuat keyakinan kelas. Dan kita menerapkan posisi 5 kontrol tadi, kita sebagai, yang bagus apa tadi Bapak Ibu? Manajer. Iya, kita sebagai manajer. Demikian Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya hari ini. Mari Bapak Ibu kita bergerak mewujudkan Merdeka Belajar, Guru Bergerak, Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hai muridku semua. Selamat pagi hai muridku semua. Selamat pagi muridku. Apa kabar hari ini muridku? Alhamdulillah kabarnya hari ini luar biasa. Anak-anak ibu, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas itu nanti yang akan kita terapkan di kelas ini. Kita harus menyepakati tindakan-tindakan apa aja yang bisa
sopan dan yang tidak. Iya, benar. Jadi bagi sticky note, nanti kalian tulis. Kalian pengennya seperti apa nih kelas kita, seperti itu. Kalian pengennya bagaimana nih kalau di dalam kelas, seperti itu ya. Ibu bagi sticky note ya. Nanti bukanya nanti kalau udah mau ditempel kan ditulis dulu. Kamu udah dapat? Iya. Nanti bukanya nanti kalau udah mau ditempel kan ditulis dulu. Kamu udah dapat? Iya. Sudah selesai nulis? Yang sudah boleh ditempelkan. Papan tulis. Yang ditempel. Iya, ditempel. Ya, tempel. Geser rapi. Ya. Tempel. Ayo yang sudah ditempel. Ya, tinggal duduk. Alhamdulillah kalian sudah selesai membuat kesepakatan kelas banyak sekali. Ada yang saya suka menyapu, itu berarti tentang kebersihan. Kemudian tidak boleh membuang sampah di laci, itu juga kebersihan. Tidak boleh makan di kelas, tidak boleh membawa makanan ke dalam kelas, itu kebersihan. Tidak boleh naik meja, itu berarti berhubungan dengan sopan santun. Tidak boleh membuang sampah di laci, itu kebersihan. Apalagi tadi kalau mau pipis izin dong, itu berarti saling menghormati. Tidak boleh terlambat, juga saling menghormati. Tadi ada yang bilang boleh pinjam pensil atau penghapusnya tidak? Ya. Tapi itu berarti kalau kita minjem harus mengucapkan kata tolong. Terus kalau ngulangin bilang terima kasih.
Oke? Tidak boleh bertengkar. Terus tidak boleh